Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Angga Saputra, NPM 1931090174. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, kelas 6B, jurusan Sosiologi Agama. Mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dosen pengampu, Ibu Erin Nur Maulidia, SSOS MPD. Alamat saya Purwotani Jati Agung, Lampung Selatan. Saya akan mempresentasikan terkait judul Pendidikan Indonesia dengan sub pendidikan demokrasi, globalisasi pendidikan, dan pendidikan di masa pandemi. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan jika dilihat dari bahasa Inggris adalah education, berasal dari bahasa Latin educar. Dapat diartikan pembimbingan keberlanjutan. Maka dapat dikatakan secara arti etimologis adalah mencerminkan keberadaan pendidikan yang berlangsung dari generasi ke generasi sepanjang eksistensi kehidupan manusia. Secara teoritis, para ahli berpendapat bahwa yang pertama, bagi manusia pada umumnya, pendidik berlangsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat itu dapat didefinisikan bahwa sebelum menikah, ada kewajiban bagi siapapun untuk mendidik diri sendiri terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Pendapat yang kedua, yaitu bagi manusia individual, pendidikan dimulai sejak bayi lahir dan bahkan sejak masih di dalam kandungan. Memperhatikan kedua pendapat itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang zaman. Definisi di atas menggambarkan bahwa pada hakikatnya pendidikan dilaksanakan jauh dari masa kelahiran, di mana sebelum dan sesudah lahir, manusia dituntut untuk melaksanakan proses pendidikan. Semua manusia dimanapun berada mendapatkan kewajiban untuk menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmulah derajat manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan juga dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga diartikan sebagai tuntutan di dalam hidup tubuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya,
Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan model pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat, the right of the be different. Kebebasan yang mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri. Pendidikan yang membangun moral, pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara singkat, pembelajaran demokrasi adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman peserta didik. Dalam prakteknya, para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus menghargai kemampuan dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Pendidikan demokrasi menurut Winata Putra dan Budi Mansyah adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, serta nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Adapun visi dan misi pendidikan demokrasi, yaitu visi pendidikan demokrasi adalah sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip, sikap, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Dengan wawasan dan pengalamannya itu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, warga negara mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk selanjutnya yaitu globalisasi pendidikan. Globalisasi pendidikan adalah perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Apabila kebudayaan secara umum merupakan suatu rangkaian kepercayaan, nilai-nilai, dan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu di dalam eksistensi kehidupan sehari-hari, maka dewasa ini di dalam era globalisasi mulai muncul apa yang disebut kebudayaan global. Kebudayaan global bisa diartikan sebagai modernitas. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan sangat dirasakan perubahannya dari segi tujuan, proses, hubungan pendidik dan peserta didik, etika dan metode.
Namun demikian tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi juga mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan umat manusia. Kita ketahui bahwa globalisasi juga erat kaitannya dengan era informasi dan teknologi canggih. Era global atau informasi menjadikan semuanya transparan. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan di masa pandemi. Wabah virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 yang terjadi secara global mengubah pelaksanaan proses belajar mengajar yang umumnya dilaksanakan secara tatap muka di kelas menjadi proses pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan berbagai pihak, termasuk pendidik dan peserta didik dari penularan virus ini atau virus COVID-19. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi semua pihak yang berkepentingan. Proses pembelajaran jarak jauh ini mengandalkan penggunaan teknologi sebagai sarana transfer ilmu atau virtual learning. Berbagai aplikasi media pembelajaran harus dikuasai oleh para pendidik serta peserta didik maupun orang tua yang harus mendampingi anak mereka dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan saat ini oleh semua siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan hampir di seluruh dunia melaksanakan pembelajaran dengan metode e-learning atau online. Dalam pembelajaran e-learning atau online, pelajar dapat berinteraksi langsung dengan konten pembelajaran yang mereka temukan dalam berbagai format seperti video, audio, dokumen, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga dapat memilih untuk mengurutkan pembelajaran mereka sendiri, diarahkan dan evaluasi dengan bantuan seseorang guru. Strategi pendidikan mengajar dan mendidik peserta didiknya dalam pembelajaran at the home atau e-learning pada masa pandemik COVID-19 dalam rangka memutus rantai transmisi COVID-19, pembelajaran daring dapat menjadi pilihan terbaik. Peserta didik tetap belajar tanpa harus berkumpul di ruang kelas. Belajar mengajar dilakukan dengan cara online dan diwajibkan stay at the home oleh pemerintah. Jadi dengan adanya belajar di rumah diharapkan pendidik memiliki inovasi-inovasi baru dan menyampaikan materi pembelajaran. Pendidik sebagai motivator dalam proses pembelajaran dapat memaksimalkan perannya sebagai motivator dengan tetap memberikan masukan serta dorongan kepada peserta didik atau siswa agar motivasi belajar mereka atau peserta didik tetap stabil, bahkan meningkat walaupun pembelajaran dilakukan secara daring atau virtual.
Nah, itulah presentasi yang dapat saya presentasikan. Dan ini kesimpulan dari presentasi tersebut, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan juga diartikan sebagai tuntutan di dalam hidup tubuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan demokrasi merupakan model pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat, atau yang disebut dengan the right of the be different. Kebebasan yang mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri, pendidikan yang membangun moral, dan pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan sangat dirasakan perubahannya dari segi tujuan, proses, hubungan pendidik dan peserta didik, etika dan metode. Namun demikian tidak bisa kita pungkiri bahwa globalisasi juga mempunyai pengaruh yang positif bagi kehidupan umat manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi juga erat kaitannya dengan era informasi dan teknologi canggih. Era global atau informasi menjadikan semuanya transparan dalam kehidupan. Pembelajaran jarak jauh sangat dibutuhkan saat ini oleh semua siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan hampir di seluruh dunia melaksanakan pembelajaran dengan metode pembelajaran e-learning atau belajar dari rumah. Dalam pembelajaran e-learning atau online, pelajar dapat berinteraksi langsung dengan konten pembelajaran yang mereka temukan dalam berbagai format seperti video, audio, dokumen, dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga dapat memilih untuk mengurutkan pembelajaran mereka sendiri, diarahkan dan dievaluasi dengan bantuan seseorang guru. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mempresentasikan judul ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.